Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Kalian sekarang bisa mengikuti materi pembelajaran PAI ya, PAI pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelum ke materi, Bapak mau mengecek dulu kerapian kalian, kerapian dari pakaian dulu, kerapian, lihat dulu pakaian, terus dari tempat duduknya rapi. Cara duduk kalian sudah rapi, terus posisi kebersihan, mungkin di bawah ada sampah atau itu untuk supaya pembelajaran sekarang ini nyaman dipakai untuk belajar. Baiklah anak-anak, supaya pembelajaran materi sekarang mendapat keberkahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat, Bapak akan memerintahkan salah satu dari kalian, yaitu ketua kelas, untuk memimpin doa dulu. Silakan. Teman-teman, kita membaca doa dimulai. Mudah-mudahan setelah kita berdoa dalam proses pembelajaran sekarang, kita dilancarkan oleh Allah Ta'ala dan kalian semua dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Terus selanjutnya untuk literasi surat-surat pendek, pembiasaan literasi, biasa Bapak untuk menginstruksikan kepada setiap siswa untuk membaca surat pendek. Dan sekarang untuk hari ini baca surat Anas. Silakan kamu dulu. Pembiasaan pembacaan surat-surat pendek ini ditekankan, diharapkan supaya kalian bisa menghafal papaian urutan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Selanjutnya untuk membiasakan atau menanamkan rasa patriotisme kalian untuk cinta negara, itu dibiasakan untuk melakukan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Coba untuk KM untuk memimpin pendiri. Marilah teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Barangkali di antara kalian ada yang sakit, yang tidak masuk. Kira-kira semuanya masuk? Masuk. Oh, sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran kita sekarang
sekalian, sebelum ke materi pokok, Bapak akan melontarkan dulu pertanyaan tentang mengenai pembahasan inti, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, mungkin di antara kalian ada yang tahu apa arti Asmaul Husna? Artinya nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Bagus, berarti masih ingat kalian materi yang sudah dibahas. Terus dari Asmaul Husna ini yang mau dibahas yaitu tiga pokok bahasan sekarang, yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, dan Al-Alim. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mengetahui makna Al-Hafiz apa, makna Al-Wali apa, Al-Alim apa, atau belum mengetahui? Dan dari kalian ada yang sudah? Oh, berarti belum. Nanti pembahasannya sekarang langsung nyambung ke tujuan, ya, tujuan pembelajaran yang akan kalian ikuti sekarang ini. Ada tujuan pembelajaran, lihat ke monitor, bukan tulis. Tujuan pembelajaran kalian sekarang yaitu supaya pertama peserta didik memahami bukti keteladanan Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, beserta penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya pembahasan sekarang, tujuan pembelajaran sekarang ini kalian supaya paham, memahami bukti bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat atau nama Al-Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, dan Al-Alim, yang mana maknanya itu Al-Hafiz maha memelihara. Terus yang kedua Al-Wali maha melindungi. Yang ketiga Al-Alim maknanya yaitu maha mengetahui. Itu nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa paham dan bisa meyakini tentang bukti bahwa Allah itu mempunyai nama yang terjadi. Oke, anak-anakku sekalian, supaya semangat kita belajar meningkat, terlihat ada yang mengantuk dan kurang semangat, kita Bapak mengajak untuk ice breaking dulu, ya. Ice breaking dulu, yaitu tepuk semangat. Bisa? Bisa. Mulai, ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat kita bertambah. Mulai ke inti pembahasan. Anak-anakku kelas 2, sebelum menginjak ke inti pembahasan, sekarang Bapak mau menjelaskan sekilas tentang pembahasan materi sekarang itu, di antara penggalian makna Asmaul Husna supaya kalian paham, dan nanti secara berkelompok kalian akan disuruh untuk mengerjakan suatu karya proyek, produk, menghasilkan suatu produk karya, keterampilan gitu, ya, melalui Asmaul Husna ini. Nanti setelah berkelompok kalian disuruh untuk bekerja sama. Jangan sampai ada yang teman kalian yang mengerjakan, yang lain tidak. Jadi harus bekerja sama supaya terlihat kerjasamanya, kreatifnya itu supaya terlihat. Oke, ya, paham? Nanti ada ini karena dinamakan pembelajarannya itu pembelajaran tentang project based learning, namanya itu PJBL atau project based learning. Artinya pembelajaran sekarang difokuskan untuk supaya kalian itu selain memahami materi dan sekaligus bisa menghasilkan suatu karya atau produk gitu. Dan mudah-mudahan dan insya Allah Bapak akan menerapkan suatu produknya itu nanti menyerahkan terhadap keputusan kelompok kalian. Mungkin ini mulai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi akan
apa itu, akan membuat apa, silakan nanti dirundingkan, didiskusikan masalahnya. Oke, setelah kalian paham tentang pembahasan budaya sekarang, mungkin Bapak akan mengaitkan dulu ya, mengaitkan ke materi yang telah lalu dulu. Sebelum materi sekarang yang pokok yaitu Asmaul Husna, Bapak akan menanyakan dulu apakah kalian masih ingat tentang pelajaran yang sudah lalu di minggu yang lalu itu ya. Kira-kira ada yang masih ingat pembahasan yang di minggu lalu? Apa yang dibahas? Surat An-Nas itu ya. Mungkin kalian ada yang lupa, ada yang ingat. Yang masih ingat berarti yang rajin menghafal di rumah. Itu harus dihafalkan katanya. Terus pembahasan surat An-Nas. An-Nas itu artinya apa? Manusia. Dan An-Nas diturunkannya di kota Mekah, sehingga surat tersebut dinamakan surat Makkiyah. Ada berapa ayat? Alhamdulillah, ternyata kalian masih ingat pembelajaran materi yang telah lalu. Dan sekarang kita sambungkan ke materi pembahasan sekarang, yaitu tentang Asmaul Husna. Semangat untuk mengikuti pembelajaran? Semangat ya. Kalian apakah senang mengikuti pembelajaran sekarang? Oke, anak-anakku, kita beralih ke materi inti ya. Bapak tugaskan untuk pembagian kelompok sekarang. Kelompok dibagi, ini kelompok berapa? Satu, ketuanya siapa? Aska, ya. Terus yang kelompok 2, ya. Yang kelompok 3, oke, 3 kelompok nanti akan dibagi tugas-tugas masing-masing untuk pembikinan suatu proyek atau suatu produk karya yang sesuai dengan materi sekarang, yaitu Asmaul Husna. Jadi silakan, mungkin yang akan dibahas tentang Asmaul Husna ini, tentang produknya ini yang sesuai itu, yaitu tentang cara penulisan kaligrafi nanti ya, kaligrafi. Dan Bapak akan membagikan lembaran-lembaran kaligrafi. Terus nanti kalian mendengarkan dulu pembahasan tentang cara penulisan kaligrafi yang benar itu bagaimana. Terus nanti setelah paham, terus kalian membuat suatu produk karya secara berdiskusi bersama-sama, berkolaborasi. Dan jangan sampai antara kelompok itu ada yang kerja, ada yang tidak. Jadi harus semuanya aktif, gitu ya. Ini berarti semuanya akan mempersiapkan tentang pembikinan kaligrafi. Kaligrafi itu apa? Tulisan Arab yang bagus. Itu kaligrafi, semacam khot kaligrafi. Nanti ada syarat-syaratnya. Silakan sekarang, sebelum kita ke proyek produk, pembikinan produk nanti secara berkelompok, Bapak sarankan kalian semua untuk menonton video cara-cara pembikinan kaligrafi yang baik, secara tepat, secara benar itu bagaimana. Kita lihat dulu ya, kalian lihat dulu ke monitor sebelum kalian. Untuk pembikinan produknya ya, menebalkannya bagaimana.
warna dasar, warna background ini dasar. Nanti warna hurufnya beda lagi. Warna huruf beda lagi. Ini Al-Hafiz, lanjut ke Al-Wali ya. Al-Wali. Ini Al-Wali ini. Cara pewarnanya ini sama. Ini mengasih warna. Kasih warna dasar dulu, warna dasar. Terus setelah Al-Wali, yang ketiga yaitu Al-Alim. Ada Al-Alim. Kasih warna ini Al-Alim. Nah ini mulai terakhir Al-Alim yang maha mengetahui. Ya udah ya, itu cara-cara untuk pembuatan produk atau karya penulisan kaligrafi. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan membagikan lembaran-lembaran kertas untuk kalian bikin kaligrafi maksimal mungkin supaya bagus, indah, dan untuk pewarnanya itu yang bagus, yang tebal, yang rapi. Ya, nanti didiskusikan bersama-sama, harus kerja semuanya berkelompok. Bekerja, ada yang mewarnai, ada yang nulis, ada yang ngasih harokat dan lain sebagainya. Jadi bekerja semuanya, paham? Nah, nanti setelah beres membuat suatu produk kaligrafi tersebut, sekaligus nanti dikasih arti di bawahnya. Al-Hafiz misalnya artinya apa? Tuh, nanti ditulis di situ kelompok berapa, terus makna daripada kaligrafi tersebut apa? Misalnya kelompok 1 Al-Hafiz, berarti maknanya apa? Artinya. Terus sekaligus dengan contoh keseharian yang harus diterapkan dalam keseharian yang sesuai dengan kaligrafi tersebut, dengan Asmaul Husna tersebut. Seperti tadi, tolong menolong, rajin belajar, memelihara kebersihan dan lain sebagainya. Paham tidak? Paham. Siap? Masih semangat? Semangat ya. Oke, Bapak sekarang bagikan lembaran kertas yang saja diantaranya untuk kalian. Jadi per kelompok itu beda, per kelompok beda Asmaul Husnanya. Yang ini Asmaul Husnanya Al-Hafiz, nanti dikasih warna secara bagus, tapi ini keluarkan pensil warnanya ya, langsung dikasih warna yang bagus. Silakan untuk berdiskusi, bekerja sama, diskusikan itu maknanya apa, terus diskusikan itu akhlaknya apa yang sesuai dengan itu. Silakan kasih kasih warnanya yang tebal, yang bagus. Bekerja sama ada yang nanti kasih nama, arti dan akhlaknya yang sesuai dengan Asmaul Husnanya. Ini kelompok berapa? Yang rapi, yang tebal warnanya. Nanti dikasih makna dan akhlak yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Hafiz apa. Kelompoknya tulis. Terus ini kelompok berapa ini? Oke, terus kita bekerja sama. Ya, ada yang menebalkan warna, ada yang berusaha
tongkat, huruf, dan nanti dikasih warna dan dikasih makna, arti dan akhlak yang sesuai dengan asmaul husna ini. Al-wali berarti nanti akhlaknya apa ya. Mungkin ada antara kalian yang belum paham, silakan tanyakan tentang pimpinan produk ini. Mungkin ada yang belum paham di antara kalian, silakan tanyakan cara pembuatan per hurufnya, cara mendapatkan warna atau mengasih makna, pemberian makna dan contoh akhlaknya. Lupa itu ya. Terus supaya diskusikan di antara kalian dan bekerja sama supaya pembuatannya itu benar-benar hasil kerjasama. Udah langsung itu. Mau warnanya beda-beda pun nggak apa-apa. Misalnya warnanya beda-beda dasar dan warna huruf nggak apa-apa. Oke kan? Anak-anakku sekalian, alhamdulillah setelah Bapak mengasih tugas kelompok terhadap kalian untuk bikin suatu produk proyek ya, karya yaitu kaligrafi Asmaul Husna. Mungkin ini sudah selesai semua? Sudah. Kelompok satu selesai, kelompok satu. Terus kelompok dua? Udah. Kelompok tiga? Bagaimana setelah pekerjaan tugas ini mungkin ada kendala atau sedikit sulit atau berkesan atau bagaimana? Mungkin ada yang kesulitan atau gampang atau bagaimana? Ada kesulitan, oke. Lu dimaklum dan mudah-mudahan melalui proses pembelajaran karya ini kalian bisa menambah pengetahuan untuk kalian. Selain memahami Asmaul Husna, juga kalian bisa membuat suatu karya tulis yaitu kaligrafi, menulis bagus. Oke. Sekarang menginjak lanjut setelah pekerjaan tugas kelompok, Bapak harapkan sekarang untuk kalian bisa mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kalian kelompok yang lain, masing-masing kelompok nanti ke depan membawa karyanya masing-masing. Paham tidak? Nah, kelompok satu dulu, silakan ke depan semuanya, dipimpin oleh ketuanya. Bawa hasil karyanya untuk dipresentasikan di sini. Di sini berjajar, di sini berjajar. Silakan. Sekarang kelompok satu akan mempresentasikan, dengarkan, simak masing-masing, akan mempresentasikan hasil karya tugas kelompoknya di depan kalian ya. Silakan. Tolong dijelaskan oleh ketuanya. Silakan Naskah untuk menjelaskan. Suaranya yang keras. Kelompok satu hasil karyanya yaitu baca. Memelihara lingkungan atau memelihara kebersihan. Oh iya, tepuk tangan semuanya. Jadi berarti ini hasil presentasi dari kelompok satu, bahwa ini hasilnya ya, hasil karyanya Al-Hafiz. Maknanya apa tadi? Maha memelihara. Terus akhlak yang sesuai dengan Al-Hafiz apa? Suka memelihara lingkungan dan kebersihan. Dan Bapak harap setelah kalian membuat karya ini juga kalian bisa memahami dan melaksanakan atau menerapkan akhlak ini di kehidupan sehari-hari kalian, gitu ya. Oke. Dan Bapak nilai secara penilaiannya itu
Tipe pewarnaannya cukup bagus, penebalannya rapi dan bagus. Terus modif daripada huruf-hurufnya itu juga bagus, rapi. Terus pengasihan makna dan alamnya juga betul. Nah, Bapak kasih nilai 90 ya 90. Silakan menjelaskan untuk mempresentasikan hasil karya kelompok ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Silakan. Saya kelompok 2. Saya kelompok 2. Baca dulu itunya. Al-Alif. Baca dulu itunya. Al-Wali. Al-Wali artinya Maha melindungi. Maha melindungi. Terus Suka menolong. itu akhlaknya suka menolong. Itu hasil karyanya dan cara penjelasannya nanti diharapkan untuk dipahami lagi makna dan arti. Dan itu warnanya juga sedikit kurang tebal dan rapinya sedikit dan tapi pemaknaannya juga betul. Jadi Bapak kasih 85. Tepuk tangan. Terus Anda silakan ke depan. Silakan ketua untuk menjelaskan, suaranya yang keras. Saya dari kelompok 3. Saya menulis kaligrafi Al-Alif yang artinya Maha mengetahui, akhlak, rajin belajar. Oh ya, berarti kelompok 3 yaitu hasil karyanya Asmaul Al-Alim, artinya Maha mengetahui, sehingga akhlak yang harus kita contohnya itu harus kita semakin rajin belajar, gitu ya. Dan Bapak akan kasih nilai dan pewarnanya bagus, tebal, rapi, terus makna juga jelas, terus cara penyampaian penjelasannya juga jelas. Jadi kasih nilai 95. Ya, tepuk tangan. Tadi kalian sudah mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kalian, hasil karya kalian. Alhamdulillah semuanya bagus. Mungkin perbedaan nilai itu tidak apa-apa, cuman Bapak pesan untuk kedepannya kalian semakin bekerja sama, kreatif, berkolaborasi dalam tugas-tugas kelompok, gitu ya. Dan antaranya hasil karya daripada Asmaul Husna yang 3 Asmaul Husna. Al-Hafidz kelompok 1, maknanya tadi apa? Al-Hafidz apa artinya? Maha memelihara. Kelompok 2 Al-Wali, Maha apa? Melindungi. Kelompok 3 Al-Alim, Maha Mengetahui. Asmaul Husna ini Bapak harapkan kalian semakin memahami dan bisa mencontoh akhlak di kehidupan kalian sehari-hari. Dipaham pelajaran ini ada asesmen untuk penilaian sejauh mana pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran sekarang ini, apakah sudah memahami atau belum. Oke, nanti ada sekarang tolak ukurnya ya. Mari kita untuk tugas bersama di sini, tugas tes lisan ya. Lihat ke papan tulis, ke monitor. Di sini ada pengetesan apakah kalian benar-benar paham daripada hasil pembelajaran tadi. Al-Hafidz pertama. Coba jawab bersama-sama. Al-Hafidz artinya yang mana? Bersama-sama silakan. Al-Hafidz ini, terus jawabannya yang mana? Ini menjodohkan yang mana berarti? Pertama, Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti, Allah Maha melindungi, Allah Maha memelihara. Yang mana? Berarti dikasih panah dari sini ke sini, gitu ya. Allah Maha memelihara Al-Hafidz. Terus yang kedua, Al-Wali. Al-Wali mana? Allah Maha melindungi. Berarti ini kasih panah sini. Allah
Maha melindungi. Terus Al-Alim, mana Al-Alim? Oh, berarti panahnya ke atas, ke sini. Set. Allah Maha mengetahui. Oke, alhamdulillah. Sekarang ternyata kalian sudah memahami daripada materi pembahasan sekarang dan sekaligus bisa menulis kaligrafi secara rapi, bagus, dan punya nilai yang cukup lumayan baik. Alhamdulillah. Oke, di penghujung pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama untuk merefleksi, mengevaluasi apakah kalian benar-benar paham dan belum. Nanti Bapak sekarang akan mengevaluasi apakah kelompok 1 tadi sudah hafal semuanya dari 3 ini, maknanya apa? Coba dites dulu. Kelompok 1, Al-Hafiz artinya apa? Al-Wali, Maha melindungi. Al-Alim, mengetahui. Kelompok 2, Al-Hafiz, Maha Al-Hafiz, Maha memelihara. Al-Wali, Maha melindungi. Al-Alim, Maha mengetahui. Kelompok 3, Al-Hafiz, Maha memelihara. Al-Wali, Maha melindungi. Al-Alim, Maha mengetahui. Itu berarti di penghujung penguatan pemahaman ini, Bapak harapkan kalian hafal Asmaul Husna berikut makna, dan sekaligus diharapkan kalian semuanya bisa menerapkan akhlak di kehidupan sehari kalian yang sesuai dengan makna-makna Asmaul Husna yang tadi, yaitu suka menolong. Kalian harus suka menolong. Terus kalian diharapkan untuk semakin rajin untuk belajar atau menuntut ilmu, dan diharapkan kalian suka, peduli, memelihara lingkungan. Oke, barangkali ada yang mau bertanya dari pembahasan ini, silakan kelompok 1. Azka, silakan. Oh, Azka kelompok 1 bertanya, bagaimana caranya memelihara lingkungan? Oke, bagus, pertanyaan yang bagus. Cara memelihara lingkungan diantaranya tentang keamanan. Misalnya lingkungannya itu tidak aman, kita harus membantu untuk mengamankan. Atau tentang kebersihan, misalnya lingkungan kalian itu kotor, banyak sampah, berarti kalian harus memelihara daripada kebersihan. Itu caranya memelihara keamanan di keluarga, kebersihan di keluarga, dan lain sebagainya. Kelompok 2, silakan. Pak, apakah menolong harus sama manusia aja? Menolong hewan bagaimana, Pak? Oh, kelompok 2 bertanya, apakah menolong ini harus sama manusia, sama hewan itu bagaimana kalau kita menolong? Oh, itu lebih bagus. Jadi kita itu menolong itu jangan hanya sesama manusia saja, tapi kan hewan juga makhluk Gusti Allah yang harus kita tolong juga. Contoh, kalau ada kucing yang mau nyebrang, banyak mobil, banyak motor, maka kita harus kasihan, harus menolong kucing diangkat, diseberangkan gitu. Jadi sama hewan pun kita harus saling menolong. Terus kelompok 3, silakan. Ya. Oh, kelompok 3, bagaimana kalau ada teman yang malas belajar katanya? Oh, berarti teman tersebut harus kita nasihati, kita ajak pendekatan dan dipahami dengan Asmaul Husna yang kita pelajari ini, yaitu Al-Alim, supaya teman tersebut yang malas jadi rajin belajar. Itu ya. Terima kasih. Setelah pembelajaran kita ini, Bapak sudah mengevaluasi, kalian sudah mempresentasikan di depan kelas. Terus marilah kita merefleksikan daripada hasil pembelajaran kita ini ya, merefleksikan, dan mudah-mudahan
hasil pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua, dan Bapak harapkan kalian bisa memahami dan mengamalkan ilmu ini, yaitu tentang pemahaman Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, dan Al-Ali, gitu ya. Dan Bapak ucapkan sekian, mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Masih semangat kalian? Bagaimana hasil pembelajaran ini? Apakah dipaham? Dipaham. Terus kalian merasa senang mengikuti pelajaran ini? Senang atau tidak? Nah, alhamdulillah. Oke, kita di akhir penghujung pembelajaran ini bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.